Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel ini. Sebelum kita ke materi, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Langsung saja untuk materi pada hari ini, teman-teman bisa menyimak dan memperhatikan video dari pemateri berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, Tuhan yang begitu murah, begitu pengasih, begitu penyayang kepada hambanya. Bersyukur, tanamkan dalam hati, dalam ucapan, dalam perbuatan kita. Semoga hidup kita, langkah kita, aktivitas kita selalu dalam ridho-Nya. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada seluruh pengikutnya yang istiqomah, yang setia mengikuti syariat-syariatnya. Insya Allah semoga kita semua menjadi umat yang akan memperoleh syafaatul uzma, pertolongan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anakku sekalian, di pagi yang indah ini, di bulan yang suci, di bulan yang penuh barokah ini, mari kita bertausiah, mari kita memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah, syariat-syariatnya yang kita jalankan. Insya Allah hidup kita, langkah kita akan tenang, nyaman, dan bahagia. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan tentang bahayanya penyakit hati. Hati adalah barometer. Hati adalah penentu baik buruknya manusia. Hati sebagai barometer kehidupan manusia. Kalau hatinya baik, maka dia baik. Kalau hatinya busuk, maka perilakunya juga akan busuk. Sebagaimana hadis Rasulullah, inna fil jasadi mudghah, fa idza suluhat suluha sairu jasadi, wa idza fasadat fasada sairu jasadi, ala wa hiya qalbun. Ketahuilah bahwa dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau gumpalan itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Tapi jika gumpalan darah itu busuk, maka busuklah seluruh tubuhnya. Ala wahya qalbun. Ketahui bahwa itu adalah hati manusia. Jadi, jika sekiranya manusia itu hatinya ada penyakit, maka akan merusak amal-amal soleh yang lainnya. Yang pertama yaitu iri, dengki, dan hasud. Itu adalah penyakit hati yang utama, yang pertama, yang bisa merusak amal niyah kita, amal soleh kita. Sebagaimana Nabi katakan, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naril hatoba. Jauhi sifat iri, sifat dengki, dan sifat hasud. Karena sifat itu akan memakan kebaikan laksana api memakan kayu bakar. Maka bahaya banget kalau seseorang punya penyakit hati, iri, dengki, hasud. Karena sifat ini sifat yang akan menimbulkan kebencian, menebar kebencian, tidak senang kepada orang lain, yang bahagia dan bangga ketika melihat orang lain susah. Ini bahaya banget.
Makanya kata Nabi, jauhi sifat itu. Karena sifat itu akan merusak amal kebaikan, laksana api makan kayu bakar. Sekarang kita bisa introspeksi diri kita. Apakah sifat kita ini masih senang iri, senang dengki, senang hasud, gak senang orang lain bahagia, dan sebaliknya dia bahagia ngelihat orang lain menderita. Ini Masya Allah, amaliyah kita, ibadah kita, aktivitas kita akan hapus, akan hilang, akan dirusak oleh sifat tersebut, seperti api yang memakan kayu bakar. Jadi kita mohon perlindungan Allah agar jiwa kita, hati kita selalu bahagia terhadap orang lain bahagia. Kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah kamu sukses, dan kita ikut peduli, ikut merasakan penderitaan orang lain. Ada kepedulian kita dengan kita berbagi, dengan kita membantu sesamanya. Ini adalah ajaran syariat yang luar biasa, supaya hablum minanas kita dicintai Allah. Karena memang hidup kita ini harus berada dalam koridor, dalam jalan syariat yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, penyakit hati yang berbahaya, yaitu penyakit ujub, sombong, riya, ya. Kalau seseorang sudah bangga diri, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, ini adalah sifat-sifat setan. Karena sifat-sifat setan itu sombong, takabur, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Maka jauhkan sifat ujub, bangga diri. Justru harus tanamkan tadarru, rendah hati. Rendahkan diri kita, bahwa kita ini makhluk Allah yang Allah ciptakan yang terbaik. Namun di balik itu juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kita tanamkan sifat tawaddu, sifat rendah hati, merasakan perasaan orang lain. Sifat ujub, sifat sombong, sifat riya adalah sifat-sifat yang penuh dengan kamuflase, penuh dengan penipuan, penuh dengan kebohongan. Orang yang merasa ujub, bangga, merasakan dirinya lebih dari orang lain, merendahkan, itu sangat bahaya. Itu juga akan merusak amal kebaikan kita. Kita punya sifat sombong, bangga, selalu meremehkan, merendahkan, menginjak-injak harkat dan martabat orang lain. Itu naudzubillah. Itu sifat syaitan. Syaitan kenapa dikeluarkan dari surga? Karena dia sombong, merasa dia lebih baik daripada Adam yang tercipta dari tanah. Maka jauhi sifat sombong. Kemudian sifat riya, ya. Riya adalah sifat yang selalu ingin dipuji, dibanggakan, ya. Selalu ingin dihargai, selalu merasa dirinya yang terbaik, sehingga kalau melakukan sesuatu inginnya dilihat orang, inginnya dipandang orang, inginnya dipuji-puji orang. Ini juga penyakit yang sangat berbahaya. Seseorang yang dalam jiwanya punya sifat riya, yang selalu ingin dipuji, ingin dibanggain, ini juga akan merusak amal kebaikan.
laksana debu yang tertiup angin, laksana pasir yang disapu oleh hujan, yang akhirnya habis amal ibadahnya. Maka ya, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang rendah hati, hamba-hamba Allah yang tadarru, hamba-hamba Allah yang tawaddu, yang merendahkan dirinya. Kita banyak introspeksi diri, muhasabah diri. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisab dirimu, introspeksi dirimu sebelum engkau mengintrospeksi orang lain. Kita diciptakan oleh Allah dari apa? Dari sesuatu yang hina, dari air yang hina. Kemudian Allah ciptakan menjadi khalqan akhar. Tabarakallahu ahsanal khaliqin. Bentuk lain menjadi bentuk lain dan menjadi bentuk yang terbaik. Allah jadikan kita jadi hamba yang punya potensi, punya akal, punya hati nurani, dan punya semangat, punya motivasi yang kuat untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya. Jadi penyakit yang ketiga yaitu kikir, pelit. Kita harus yakin bahwa rezeki yang kita terima adalah amanah Allah, karunia Allah yang diberikan kepada kita. Maka ketika kita berbagi, berbuat baik kepada samanya, justru akan lebih berkah, lebih subur. Tapi sebaliknya, kalau dalam jiwa kita ini punya sifat kikir, pelit, maka justru akan merusak tatanan hidup diri kita maupun orang lain. Kita akan ba'idu min Allah, akan jauh dari Allah. Ba'idu minal jannah, akan jauh dari surga. Orang kikir juga akan ba'idum ya, minan nas, jauh dari manusia. Tapi malah justru dekat dengan neraka. Qaribu minan nar, dekat dengan neraka. Nah, orang pelit itu orang yang merasa bahwa apa yang dia punya adalah miliknya. Padahal kita yakin rezeki itu dari Allah dan itu adalah amanah Allah yang harus kita, amanah itu kita sampaikan ke jalan-jalan yang diridhoi Allah ya. Ini. Jadi penyakit kikir itu sangat berbahaya. Akan menumbuhkan cinta dunia. Wa karahiyatul maut, takut mati. Cinta dunia yang berlebih-lebihan, manusia itu nanti akan hilang arah, bisa tersesat jalan ya. Padahal dunia itu cuma sementara. Dunia ini segalanya hanya sementara. Untuk menjadikan diri kita hidup di dunia itu tanam yang baik-baik, nanti kita akan menuai yang baik-baik juga. Kita jadilah orang yang baik, orang yang bermanfaat, orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada samanya. Dalam hati kita bahwa kita ini manusia yang banyak lemahnya, banyak dosanya, banyak khilafnya. Maka jadikan pribadi kita, jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang tadarru dan tawaddu, rendah hati dan merendahkan diri kita di hadapan Allah. Yang terakhir, penyakit hati yang sangat berbahaya yaitu pendendam, marah ya. La taghdab walakal jannah, kata Nabi. Jangan marah, maka Allah akan menyediakan bagimu surga. Jadilah jiwa-jiwa kita adalah jiwa-jiwa yang penuh
pemaaf. Kita manusia memang tidak lepas salah, hilaf. Kadang kita menuruti nafsu setan. Maka di sini kita jauhi sifat pemarah, sifat dendam. Hancurnya negeri kita ini, hancurnya suatu peradaban adalah akibat manusia-manusia yang pemarah, manusia-manusia yang dendam, manusia-manusia yang penuh kebencian. Maka hilang rasa kasih sayangnya. Kita hamba Allah yang dikasihi, hamba Allah yang dicintai. Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Begitu sayangnya, begitu penyantunnya, begitu murahnya. Bahkan manusia yang bergelimang dosa pun Allah ampuni. Innallaha ghafurur rahim. Allah pengampun, Allah penyayang. Maka kita sebagai hamba Allah, ikutilah ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran Rasulullah dengan keteladanan beliau yang luar biasa. Jauh dari penyakit hati, penyakit iri, dengki, hasud, penyakit ujub, sombong, ria, penyakit kikir, bakhil, dan penyakit dendam, pemarah. Jauhi sifat-sifat itu. Laksana kita bagaikan hatinya, bagaikan mawar, bagaikan melati putih, bersih, berseri, karena dihiasi dengan akhlakul karimah. Demikian saja, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang cinta kepada keteladanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang begitu mulia, begitu karimah, begitu lembut, begitu sayang kepada umatnya. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.